Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bapak I Dewa Gede Palguna. Ya. Selamat sore Pak Palguna. Selamat sore. Baik, Pak, bagaimana nih Pak pandangan Anda terhadap revisi peraturan ini? Apakah hal ini sejalan Pak dengan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan kita? Saya mohon maaf ya, kalau saya mungkin terlambat mengikuti perkembangan di ilmu pengetahuan hukum atau mungkin pengetahuan saya terbatas tentang hal itu. Tapi selama puluhan tahun saya belajar hukum dan puluhan tahun juga mengajar hukum, saya nggak menemukan itu landasan teorinya di mana ada sebuah tata tertib atau mungkin disebut sebagai standing orders gitu ya. Kalau di tempat lain atau disebut sebagai parliamentary procedure gitu misalnya, yang sebenarnya adalah untuk mengikat ke dalam, kok tiba-tiba menjadi memuat materi muatan yang bisa bukan hanya mengikat keluar, tapi mengambil materi muatan undang-undang. Sementara aturan tata tertib itu sendiri, coba Anda lihat, di undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kita ngomong hukum positif dulu deh, nggak usah ngomong filsafat hukumnya, teori hukumnya dan segala macam dulu. Ngomong yang hukum positifnya saja, dogmatikanya saja dulu. Di mana tempatnya tata tertib itu? Mengapa dia bisa nyelonong masuk mengambil wilayah materi muatan undang-undang? Makanya saya katakan ketika kawan-kawan jurnalis menanyakan kepada saya mungkin jalan-jalan saya kurang jauh gitu. Masa DPR nggak ngerti persoalan tata urutan peraturan perundang-undangan? Masa DPR nggak ngerti tentang materi muatan norma hukum? Masa DPR nggak ngerti tentang maksud pemisahan kekuasaan beserta checks and balances yang inherent di dalamnya? Masa DPR tidak mengerti tentang konsep kewenangan dan pembatasan yang ada di sana? Dan pada dasarnya, masa DPR tidak mengerti tentang bagaimana melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang nyata menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya seluruh kewenangan dari lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita itu harus bertolak dari dan tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, termasuk pembatasannya yang ada di sana. Itu dulu deh. Baik, nah kalau kita melihat juga kan ini jenis peraturannya hanya tata tertib ya Pak, yang harusnya ini hanya berlaku untuk internal saja. Nah, apakah kewenangan DPR yang ditambahkan nih, diselipkan begitu di pasal 228A terkait dengan evaluasi berkala terhadap pejabat negara ini sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan atau tidak Pak? Ya itu yang saya katakan tadi kan. Apa jalan-jalan saya kurang jauh gitu kan. Saya sudah puluhan tahun belajar hukum nggak menemukan tuh landasan teorinya. Dan saya nggak yakin masa di sana banyak profesor, banyak doktor ada di DPR di situ. Mereka pasti tahu. Yang jadi problem besar sekarang adalah kalau mereka tahu dan itu paham bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan dengan materi muatan yang seharusnya dimuat oleh tata tertib yang seharusnya tidak mengatur soal itu, tetapi mereka memaksakan memasukkan itu ya, ke dalam aturan tata tertib, maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan lain kecuali memang ada kesengajaan untuk melanggar tata aturan yang dimuat dasarnya di dalam konstitusi kita. Apa kesimpulan lain yang bisa ditarik selain itu? Hanya itu menurut saya, gitu. Baik, nah dari dampak revisi peraturan ini kan bisa dikatakan juga terhadap independensi lembaga-lembaga negara yang pejabatnya ditentukan melalui DPR ini bisa dikatakan terganggu begitu pada. Apakah ini justru bisa kita lihat bahwa ada satu intervensi politik dalam hal ini? Ya maunya DPR kan begitu, kalau tampak. Ya, kalau kita lihat dari rumusannya kan orang nggak usah jadi sarjana hukum menurut saya. Kalau baca rumusannya itu sudah jelas seperti itu kan. Maunya kalau kita lihat. Ya, coba aja. Tetapi kan, masa sih yang ini isi sebuah aturan tata tertib gitu loh. Ya, dan itu langsung disetujui pula oleh semua anggota DPR. Buat saya ini satu skandal ini. Ini benar-benar skandal menurut saya. Gitu. Ya, jadi persoalannya Pak, bukan hanya soal ini. Nah, saya tidak bisa
tidak bisa memahami bagaimana sesungguhnya DPR memahamkan tentang posisi dirinya dalam konteks status dan kewenangannya menurut konstitusionalisme yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sebenarnya dia menempatkan konteks itu? Bagaimana dia menempatkan posisinya sebagai pelaku kekuasaan, sebagai salah satu pelaku kekuasaan legislatif dalam konteks hubungannya dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan judisial yang prinsip pengawasan dan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbanginya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Turunannya itu mesti dimuat dalam undang-undang, materi muatan yang mesti diatur oleh undang-undang sudah dibuat sendiri oleh DPR. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 apa yang boleh menjadi materi muatan aturan undang-undang. Tapi sekarang DPR sendiri menunjukkan pelanggaran terang-terangan di hadapan publik dengan memasukkan substansi materi undang-undang ke dalam peraturan yang namanya peraturan tata tertib. Itu loh yang membuat kegelisahan saya. Andai kata sekarang Anda bayangkan, saya sekarang ketika mengajar di kelas yang saya ajar itu adalah mahasiswa semester 1 atau semester 2 yang mengambil mata kuliah hukum tata negara. Dia mengikuti kasus ini. Dia mengikuti rapat-rapat yang dibuat DPR karena itu terbuka kan. Lalu dia menanyakan kepada saya, kalau Diandra misalnya sebagai dosen, apa jawaban yang akan Anda berikan? Masa saya menjawabnya, gelap gitu. Gimana coba? Karena teorinya memang beda dari lapangan ya Pak ya? Nggak ada teorinya itu. Tidak ada, bahkan orang dogmatika hukum sendiri yang dibuat oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah dilanggar. Apalagi kalau kita bawa ke teori hukum, ke filsafat hukumnya, ya makin nggak karuan juntrungannya lah. Ya, saya nggak bisa bercerita lebih banyak lagi. Saya sebenarnya ingin sekali kalau Bapak Ketua Balik itu hadir dalam percakapan ini sehingga saya bisa mengetahui secara menyeluruh bukan hanya substansi yang tadi saya dengarkan sepotong di dalam berita itu, tetapi perdebatan secara menyeluruh sehingga lahir konklusi yang kemudian melahirkan persetujuan kompak DPR memasukkan norma yang seperti itu ke dalam peraturan tata tertib. Saya ingin mendengar the whole story behind the scene ini gitu. Tapi ya beliau tidak hadir mau bagaimana kan jadinya ya saya jadi seperti berteriak-teriak di padang pasir gitu kan. Baik. Nah ini kan saat ini sudah ditetapkan begitu Pak di rapat paripurna. Kemudian dalam beberapa regulasi juga pemberhentian pejabat negara ini kan biasanya dikaitkan atau dilakukan melalui kan mekanisme yang tertentu seperti misalnya keputusan presiden atau rekomendasi dari lembaga independen. Nah, apakah aturan baru yang diselipkan ini nih Pak justru dapat mengaburkan mekanisme yang sudah ada atau bagaimana nih Pak? Bukan mengaburkan, pertanyaan pokoknya begini. Mohon maaf ya, saya menggunakan ilustrasi yang tadi saya sampaikan juga gini. Sekarang begini. Misalnya Anda naik sepeda motor di jalan, tiba-tiba di stop oleh seorang yang mengenakan seragam polisi lalu lintas. Kemudian Anda ditilang. Belakangan diketahui, ternyata dia polantas palsu. Pertanyaan pokoknya, Anda wajibkah menaati surat tilang itu? Kan palsu Pak. Iya. Itu persoalannya. Artinya nanti kalau ada rekomendasi demikian dari DPR, dan padahal misalnya ini kalau menyangkut jabatan-jabatan tertentu kan kepres, keputusan presiden. Lalu kemudian itu ada di ayat 2-nya kan katanya wajib ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. Saya nggak tahu juga mekanisme seperti apa yang dimaksud itu oleh pimpinan DPR katanya. Lalu misalnya tiba-tiba ada pemberhentian. Ya, katakanlah misalnya Panglima TNI gitu misalnya tiba-tiba diberhentikan melalui evaluasi gitu. Pertanyaannya, wajibkah presiden menindaklanjuti itu? Tidak ya. Nah, kayak kan gitu pertanyaannya kan. Atau kalau presiden melakukan itu dia akan digugat misalnya oleh orang yang dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti DPR-nya nggak senang lagi dengan hakim tunnya, diberhentikan lagi lewat mekanisme itu juga. Ini masa bernegara kita seperti ini sih? Gitu loh. Ya. Baik. Nah,
Terakhir mungkin Pak, MK ini melihat adanya potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi tidak Pak terkait dengan revisi peraturan terkait dengan tata tertib ini, dan mungkin jika ada dasar utama yang berpotensi dipersoalkan secara hukum ini seperti apa Pak? Saya tidak berharap ada itu ya di Mahkamah Konstitusi ya, karena ya kalau saya boleh menyarankan seperti yang saya tadi pagi saya sampaikan juga kepada beberapa kawan jurnalis, sudahlah cabut aja lah ketentuan itu daripada bikin repot gitu loh di kemudian hari gitu loh. Dengan sangat hormat sebagai warga negara dan sebagai pengajar di Fakultas Hukum, ya, sebagai pengajar disiplin hukum, saya menyarankan dengan hormat kepada Bapak Ibu yang ada di lembaga terhormat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, udahlah cabutlah ketentuan itu supaya tidak bikin persoalan yang lebih besar di kemudian hari. Itu aja sih saran saya. Baik, terima kasih banyak Pak Palguna sudah bergabung bersama Anyus sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Nanda. Ya.